Perbedaan antara kata haya dan su'ban di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sebuah fenomena luar biasa yang muncul sebagai pembenaran bagi kenabian Rasulullah SAW. Al-Quran telah menunjukkan keajaibannya sejak pertama kemunculannya. Keajaiban yang tersimpan dalam Al-Quran seperti tidak ada habisnya, karena setiap kata yang ada di dalamnya mengandung hikmah yang terus diungkap rahasianya. Beragam temuan di bidang biologi, arkeologi, sains, astronomi, dan lain sebagainya semakin memperjelas kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak diragukan kebenarannya. Salah satu mukjizat Al-Quran juga dapat dipahami melalui sisi kebahasaan. Kali ini kita akan membahas salah satu kemukjizatan bahasa Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu dengan tingkat akurasi dan kerincian yang sangat tinggi, yang diantaranya dapat kita temui dalam pemilihan kata ular dalam kisah Nabi Musa. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon kepada para pengunjung sekalian untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa untuk berkomentar di video ini setelah Anda menonton video ini. Ilmu bayan dan balaghah yang dikembangkan para ulama telah mengungkapkan bahwa setiap kata yang ada di dalam Al-Quran diletakkan di tempatnya yang paling pas, dan setiap kata yang ada di dalamnya tidak mungkin digantikan dengan kata yang lain. Hal ini merupakan bagian dari kemukjizatan bahasa Al-Quran. Salah satunya ialah yang ada di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa diulang beberapa kali dalam Al-Quran, dan kisah Nabi Musa dengan tongkatnya disebutkan dalam 3 kejadian. Kejadian pertama ketika Nabi Musa berjalan dari Madian bersama keluarganya menuju ke Mesir. Nabi Musa melihat api, maka beliau pun mendekat untuk memeriksa ada apa di sana. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa dalam wujud api. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Kejadian kedua ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Maka Fir'aun meminta bukti kebenaran risalah yang dibawa Nabi Musa. Maka dalam peristiwa tersebut, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Yang ketiga, ketika Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa. Maka para ahli sihir tersebut melemparkan tali-tali mereka. Tali-tali tersebut seolah bergerak. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Inilah 3 peristiwa atau 3 kejadian di mana Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah tersebut? Apakah ada perbedaan dalam penjelasan Al-Quran mengenai ketiga peristiwa tersebut? Apakah ada perbedaan dalam penggunaan kata di dalam 3 kejadian tersebut? Dalam peristiwa pertama ini, Nabi Musa sedang menuju Mesir setelah sebelumnya ia tinggal selama beberapa tahun di negeri Madian, yang sekarang berada di sekitar Yordania. Dalam perjalanan ini, Nabi Musa melihat api, dan saat ia mendekat ke arah api tersebut, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk melempar tongkatnya. Dan tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang bergerak. Nabi Musa pun takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan takut." Karena hal tersebut ialah sebagai penguat kebenaran risalah yang akan dibawanya di hadapan Fir'aun. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa ini. Dan di salah satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ular yang ada dalam peristiwa itu dengan kata hayyah. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula." Apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Musa menjawab, "Ini tongkatku. Aku memukulkannya ke hewan ternakku, dan tongkat ini juga punya manfaat-manfaat lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lemparkan wahai Musa."
maka dia pun melemparkannya. Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi hayah atau ular yang bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah dia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya seperti semula." Sedangkan peristiwa kedua, yaitu saat Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun untuk mengajak Fir'aun beriman. Namun Fir'aun tidak percaya kepada Nabi Musa dan dia meminta bukti yang nyata tentang kebenaran ajaran Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya berubah menjadi ular atau su'aban yang jelas. Peristiwa ini digambarkan dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Dan jika kita lihat, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Hakikun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Merupakan kebenaran bagiku bahwa aku tidak mengatakan tentang Allah kecuali yang hak. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan penjelasan dari Tuhan kalian. Maka lepaskanlah Bani Israel bersamaku." Fir'aun berkata, "Jika engkau datang dengan bukti, maka bawalah bukti itu. Jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Maka dia pun melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Dan dia mengangkat tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih bagi yang melihatnya. Sekelompok orang dari kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya ini adalah seorang ahli sihir yang pandai." Kisah ini juga dapat kita temukan di ayat yang lain. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan lafaz su'aban yang artinya ular untuk menggambarkan bahwa tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Peristiwa ketiga, setelah Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir, mereka pun kemudian melemparkan tali-tali mereka. Mereka menyihir mata orang-orang yang melihat mereka. Seolah-olah mereka melihat bahwa tali-tali tersebut bergerak dan bergeliat seperti ular. Kemudian Musa pun melemparkan tongkatnya. Maka tongkat yang dilemparkan tersebut memakan semua tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir tersebut. Ketika para penyihir menyadari bahwa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam adalah suatu keajaiban yang nyata dan bukan sihir, maka para penyihir tersebut tersungkur dan bersujud di hadapan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa tersebut. Al-Quran menjelaskan peristiwa ini dalam beberapa surat. Namun yang menarik ialah bahwa Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik kata su'ban atau hayah yang maknanya ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun." Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu memakan apa yang mereka buat. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata ular secara spesifik. Lalu apa rahasia di balik penyebutan kata ular yang berbeda-beda redaksi ini? Mengapa di peristiwa pertama Al-Quran menggunakan lafaz hayah, lalu di peristiwa kedua menggunakan lafaz su'ban, dan di peristiwa ketiga sama sekali tidak disebutkan lafaz ular? Rahasianya antara lain, jika kita lihat di peristiwa pertama saat Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai dalam perjalanan ke Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan mukjizat tongkat Nabi Musa, bahwa tongkat tersebut dapat berubah menjadi ular. Maka tujuan dari kemunculan mukjizat ini hanya untuk memberitahu Nabi Musa tentang adanya mukjizat tersebut. Maka ular yang muncul dalam peristiwa pertama ini ialah ular yang ukurannya kecil. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz hayah yang artinya ular kecil.
Pemilihan kata ini bukan pemilihan yang tanpa maksud, namun untuk memberikan makna yang akurat bahwa ular yang muncul dalam peristiwa pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa tersebut ialah ular yang kecil, yang tidak ditampakkan untuk membuat Nabi Musa takut, namun hanya untuk menunjukkan bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam peristiwa kedua, saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Al-Quran menggunakan lafaz Su'ban, yang maknanya ialah ular yang besar. Karena mukjizat ini ditampakkan untuk membuat Fir'aun takut, menyerah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lafaz yang digunakan ialah lafaz Su'ban. Maka kita temukan bahwa penggunaan kata Su'ban ini terjadi beberapa kali dan hanya digunakan saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya saat sedang berhadapan dengan Fir'aun dan tidak ditemukan di peristiwa-peristiwa yang lain. Sedangkan di dalam peristiwa ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan lafaz ular sama sekali. Lalu apa artinya itu? Peristiwa ketiga ini bisa dikatakan merupakan suatu kejanggalan yang tidak kita temukan di tempat-tempat sebelumnya dalam kisah Musa. Jika kita renungkan ayat-ayat yang menceritakan kejadian ini, kita akan mendapati bahwa sebenarnya ular yang dimunculkan oleh para ahli sihir sebenarnya hanya tipuan dan khayalan yang terjadi di mata yang memandangnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat mereka dibuat seolah-olah dengan sihirnya bahwa dia bergerak-gerak. Jika kita pahami ayat ini, artinya bahwa saat itu sebenarnya tali-tali itu tidak berubah menjadi ular, tapi itu hanya tipuan dan khayalan yang ada di benak orang yang melihatnya. Maka saat itu tongkat Nabi Musa tidak perlu berubah menjadi ular. Yang terjadi ialah bahwa tongkat Nabi Musa memakan semua tali yang ada di hadapannya tanpa berubah menjadi ular. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kejadian ketiga ini nampaknya tongkat Nabi Musa memang tidak berubah menjadi ular. Maka dalam ayat yang menceritakan kejadian ini tidak disebutkan lafaz ular sama sekali. Namun yang ada, tongkat tersebutlah yang memakan apa yang dilempar oleh para penyihir. Demikianlah keajaiban bahasa Al-Quran yang kita temukan dalam pemilihan kata ular di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.